Ini memang tidak mudah, dan tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang mudah. Kita perlu melepaskan banyak hal di sini. Bukan hanya sekedar rasa sakit secara emosional saja. Kita juga perlu melepaskan harapan kita. Kita perlu melepaskan fantasi yang pernah kita buat. Kita perlu menetralkan dari kebiasaan-kebiasaan hadirnya dirinya, baik itu secara real ataupun hanya bayangannya saja di pikiran kita. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Hadis Nur, dan pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang patah hati. Namun di video part kedua ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana sih cara menyembuhkan luka akibat patah hati ini, atau bagaimana sih agar kita bisa cepat move on dari patah hati ini. Nah, jadi mari kita simak penjelasannya. Tips yang pertama, menerima, acceptance. Ketika kita patah hati, ketika orang yang kita sayangi harus meninggalkan kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menerimanya. Terima bahwa ini semuanya memang sudah harus berakhir. Terima bahwa memang dirinya sudah harus pergi. Kamu boleh bersedih, kamu boleh kecewa, kamu boleh menangis, karena memang yang namanya perpisahan ini menyakitkan. Namun sekali lagi, satu hal yang harus kamu ketahui, bahwa semuanya sudah berakhir. Terkadang yang membuat kita susah untuk move on adalah kita memiliki pemikiran bahwa suatu saat ia pasti akan kembali lagi. Kita memiliki pemikiran bahwa ini semuanya mungkin hanya mimpi, ini nggak nyata, ini nggak real. Ketika pikiranmu seperti itu, maka bawa kembali pikiranmu ke masa saat ini. Sadari bahwa ini adalah nyata. Sadari bahwa kenyataannya memang seperti ini. Kenyataannya memang semuanya memang sudah harus benar-benar berakhir. Ini memang tidak mudah, dan tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang mudah. Kita perlu melepaskan banyak hal di sini. Bukan hanya sekedar rasa sakit secara emosional saja. Kita juga perlu melepaskan harapan kita. Kita perlu melepaskan fantasi yang pernah kita buat. Kita perlu menetralkan dari kebiasaan-kebiasaan hadirnya dirinya, baik itu secara real ataupun hanya bayangannya saja di pikiran kita. Mungkin dulu ketika bayangannya hadir di pikiran kita, respon yang kita miliki, kita menjadi bahagia. Namun saat ini sebaliknya, malah kesedihan yang ada. Oleh karena itu, kemampuan menerima sebuah kenyataan ini menjadi sangat penting untuk dapat menyembuhkan luka akibat patah hati ini. Kita harus benar-benar mampu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Karena sesuatu yang hadir, maka akan ada saatnya juga harus berpisah. Tips yang kedua, membuang benda pemberiannya atau hal-hal yang berhubungan dengannya. Sebuah hubungan yang romantis memang merupakan hal yang membuat kita addicted. Ketika kita mencintai seseorang, kita menjadi addicted dengan orang tersebut. Dan sebuah penelitian memang menyatakan seperti itu. Orang yang jatuh cinta ini memiliki efek yang sama di dalam otaknya seperti orang yang kecanduan kepada obat-obatan ataupun zat-zat addicted yang lainnya. Nah, ketika kita memutuskan untuk berhenti, kita akan memiliki perasaan yang sangat kuat untuk kembali lagi. Sama seperti gejala dan juga keinginan untuk kembali lagi yang dirasakan oleh seorang yang pecandu. Ketika mereka awal-awal berhenti dari zat yang menjadi addicted itu. Maka, menjadi sangat penting untuk menjauhkan zat addicted tersebut dari si pecandu ini. Walaupun ia akan mengalami sesuatu yang mungkin sangat mengerikan, seperti sakau, gelisah, susah tidur, mudah marah, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti orang yang patah hati. Mengenang kembali kenangan-kenangan lama, melihat foto-foto tentang dirinya, hal ini hanya akan membuat proses penyembuhan dari zat addicted tersebut ini menjadi terhambat dan terganggu. Dan terkadang hal ini juga yang bisa membuat dirinya untuk mengulangi proses penyembuhan tersebut dari awal. Jadi harus mengulangi dari awal lagi. Jadi berhentilah untuk stalking, berhentilah untuk mengingat-ingat semua tentang dia. Buang semua pemberian, barang-barang pemberian yang diberikan dirinya kepada diri kita. Karena itu hanya akan mengganggu proses penyembuhan kita. Tips yang ketiga,
berhenti menjadi detektif. Ketika sebuah hubungan percintaan berakhir, ketika dia pergi meninggalkan kita, maka kita akan cenderung melakukan hal-hal layaknya seorang detektif. Kita akan menduga-duga, atau bahkan kita akan mencari tahu apa sih alasan sebenarnya dia meninggalkan kita. Walaupun mungkin dia sudah menjelaskan alasan tersebut kepada kita, kenapa dia harus meninggalkan kita. Tapi di pikiran kita akan selalu ada rasa ketidakpuasan terhadap penjelasan tersebut. Ketahuilah bahwa apapun alasan ia meninggalkan kita, satu hal yang pasti, bahwa semuanya sudah berakhir. Mau apapun alasannya, semuanya sudah berakhir. Mau masuk akal ataupun tidak masuk akal, semuanya sudah berakhir. Jadi, berhenti mencari tahu alasan kenapa ia meninggalkan kamu. Fokuslah memikirkan hal-hal yang penting yang akan kamu lakukan di hari ini. Tips yang keempat, berjalan secara alami. Ketika ia pergi meninggalkan kita, berjalanlah secara alami. Jika ada perasaan yang terluka, rasakan bahwa saat ini kamu memang sedang terluka. Rasakan luka itu. Ketika mungkin kamu menjadi sangat kecewa, rasakan kekecewaan tersebut. Tapi cukup dikecewa saja. Jangan sampai berubah menjadi sebuah kebencian. Kenapa? Karena kebencian hanya akan membuat kita semakin teringat kepada dirinya. Kebencian hanya akan membuat kita semakin teringat bagaimana cara dia menyakiti kita, bagaimana cara dia meninggalkan kita. Kita harus paham cara kerja tubuh dan otak kita. Secara umum, prioritas tubuh kita adalah selalu untuk menyembuhkan dan juga untuk menjaga kita agar kita tetap hidup. Nah, ketika kita terluka secara fisik, tangan kita terkena silet misalnya, kita tidak harus membuat keputusan secara sadar untuk menyembuhkan luka tersebut. Pikiran kita tidak perlu memerintahkan bahwa, "Hai tubuhku, sembuhkan luka di tangan aku." Tidak perlu. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu sudah memiliki sistem untuk menyembuhkan luka tersebut dengan sendirinya, secara otomatis. Tapi berbeda dengan pikiran kita. Prioritas pikiran kita bukanlah untuk memperbaiki luka fisik yang kita alami, tetapi prioritasnya adalah untuk menjauhkan kita dari situasi yang telah melukai kita di masa lalu. Nah, semakin menyakitkan pengalaman tersebut, maka akan semakin kuat otak kita mengingat kejadian tersebut. Untuk apa? Untuk memastikan agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Untuk itu, ketika hati kita hancur, pikiran kita akan mencoba untuk menjaga rasa sakit tersebut agar tetap ada dan juga agar tidak terlupakan. Agar apa? Agar kita tidak melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Nah, sementara pikiran kita menginginkan kita untuk memastikan bahwa kita tidak lupa terhadap peristiwa tersebut, sedangkan di dunia real, kita harus melupakannya, kita harus move on, dan kita harus pulih dari luka tersebut, maka hal ini akan menjadi sangat kompleks. Yang harus kita lakukan adalah menetralisir rasa sakit tersebut dengan apa? Dengan cara mengurangi kebencian yang kita miliki, dengan cara mengurangi muatan emosi yang ada pada peristiwa tersebut. Dan kita perlu mengurangi waktu juga. Waktu yang kita habiskan untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan tentang kehilangan tersebut. Kita harus mulai mengatakan pada diri kita sendiri bahwa saat ini itu semuanya bukanlah hal yang lagi penting. Bahwa saat ini semua tentang dirinya sudah bukanlah hal yang penting. Tips yang selanjutnya, berwelas asih. Ketika kita patah hati, hubungan cinta kita harus berakhir. Terkadang kita menjadi menyalahkan diri kita sendiri, seolah-olah semuanya salah kita. Nah, menyalahkan diri kita sendiri ini hanya akan memperburuk keadaan mental kita. Oleh karena itu, berwelas asih sangat diperlukan di sini. Berwelas asih kepada diri sendiri ini melibatkan mengurangi suara batin yang sifatnya menghakimi. Kita harus belajar merespon penderitaan yang kita alami dengan suara batin yang sifatnya berwelas asih, yang tidak menyalahkan siapapun. Cara untuk melatihnya adalah dengan mengganti
pemikiran-pemikiran yang sifatnya kritis yang kita miliki ini dengan sesuatu yang lebih mendukung dan juga yang lebih berbelas kasih. Ketika pikiran kita menghakimi diri kita sendiri, wah, semua ini pasti gara-gara aku. Andai aku bisa lebih cantik lagi, andai aku bisa lebih baik lagi, andai aku bisa lebih punya banyak uang lagi, andai aku bla 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 dan lain sebagainya. Ingat, kita sedang terluka. Jangan perparah luka tersebut dengan menjudge diri kita dan juga menyalahkan diri kita sendiri. Belajarlah berwelas asih. Walaupun bila faktanya mungkin itu semuanya karena kesalahan kita sendiri. Cukup akui bahwa kesalahan yang pernah kita lakukan itu adalah bagian dari diri kita menjadi manusia secara utuh. Tips yang selanjutnya, menggunakan mindfulness. Tidak dapat dipungkiri ketika hubungan kita berakhir, terkadang bayangan tentang dirinya ini masih selalu hadir dalam benak kita dan juga membawa pikiran kita kembali ke masa lalu, kembali membayangkan hal-hal yang indah yang pernah kita lalui bersama di masa lalu, dan lain sebagainya. Nah, pikiran seperti ini dapat mengganggu proses penyembuhan kita, karena kita dapat merasakan kembali sensasi-sensasi terkait kenangan-kenangan yang pernah kita lalui tersebut. Dan juga hal ini dapat memicu keinginan kita untuk merasakan momen-momen tersebut sekali lagi di masa saat ini. Cara terbaik menghindari pikiran-pikiran dan bayangan seperti itu adalah dengan mindfulness, berpikir mindfulness, yakni berpikir di sini kini. Bisa dengan berbagai cara. Mindfulness ini ada meditasinya juga. Ada yang disebut dengan meditasi mindfulness. Hal ini yang melibatkan pemfokusan pada keadaan kita di masa sekarang. Jadi kata kuncinya adalah di sini kini. Seseorang dapat melakukannya dengan berbagai cara. Kita dapat fokus kepada sensasi-sensasi udara yang masuk melalui hidung kita. Kita juga bisa belajar fokus untuk merasakan bau-bau apa yang kita cium di sekitar kita saat kita bernafas. Nah, kita juga bisa berfokus bagaimana hembusan angin yang terkena kepada diri kita ataupun matahari yang terasa ke wajah kita ataupun ke hal yang lain sebagainya. Intinya adalah fokusnya adalah di sini kini. Kita fokus kepada apa yang ada di masa saat ini. Maka kapanpun perhatian kita mulai dialihkan ke pemikiran-pemikiran di masa lalu, maka bawa kembali pikiran kita ke masa saat ini dengan memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita, dengan memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Fokus kepada saat ini dan juga di sini kini. Sebenarnya video tentang mindfulness ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yakni nanti linknya akan saya taruh di sini. Oleh karena itu teman-teman bisa langsung cek aja di sana.